Apalagi kalau di dalam lagam Sunda gitu ya, anak-anak terutama ketika sedang main-main sama temannya membaca nazoman atau lagu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, maksudnya membaca lagam Iyyaka na'budu memasukkan lagu Manuk Dadali. Apa itu? Manuk Dadali, manuk panggagahna. Ini hanya contoh ya, contoh, bukan untuk diikuti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdidnya nggak di situ? Sekali lagi. Manuk Dadali, manuk panggagahna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasdidnya enggak? Hah? Ada. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada enggak? Enggak ada ya. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu jelas kalimat tauhid, kalimat yang hanya berakidah lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Itu dua bagian, kismi wa kismun li abdi. Bagian untukku kata Allah, dan bagian untuk hambaku. Nah, disitulah kalimat wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku terserah dia mau minta apa, pasti akan aku kabulkan permintaannya. Cuma di dalam lafaz iyyaka na'budu terkait aturan khusus, yakni salah satu arkanul Fatihah, yaitu dengan membaca dengan jelas harakat tanda baca tasydid di atas lafaz ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Tapi mohon maaf, ini hanya sekedar contoh salah ya, contoh sangat salah, jangan ikuti. Tapi kalau dihilangkan tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jadi maknanya jadi bagaimana itu? Apakah ada maknanya? Ada, berubah 180 derajat. Apa maknanya? Hanya kepada sinar matahari aku menyembah, dan hanya kepada sinar matahari aku memohon pertolongan. Jadi agama apa itu? Agama Shinto di Persia, atau agama Shinto di Jepang, atau agama Majusi di Persia, betul ya? Meminta dan menyembah kepada sinar matahari. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ini kalimat musyrik. Tadinya kita bermaksud menyebut kalimat tauhid, tapi karena mungkin kurang pengetahuan atau terpleset lidah, menjadilah kalimat musyrik. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, rahasia terbesar Al-Fatihah justru di sini. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan di situ ada rahasia terbesar, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita tetap memuji kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetap memuji kepada Allah. Ar-Rahmanirrahim, tetap memuji dan memuja hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, tetap di situ memuji kepada Allah. Namun, nah di sini pembatasnya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kami memohon ijabahnya doa, kami mohon dihindarkannya dari segala perkara yang merusak dan membahayakan. Terserah kita mohon apa ini. Laki-laki biasanya doanya pengen apa itu? Itu rahasia. Pengen kebayar hutang, terserah.
pengen kebeli motor, terserah. Pengen kebeli tanah, terserah. Pokoknya wali abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bagi hambaku terserah, masalah apapun yang mereka pinta akan aku berikan, kata Allah. Ya. Nah, maka rahasia di dalam surah Al-Fatihah bagi yang mengetahui hadis tersebut dan kajiannya, biasanya berhenti dulu sejenak. Misalkan gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berhenti dulu sejenak, tak, mengungkapkan permohonan proposal kepada Allah. Namun kalau seandainya sedang berjamaah, imam yang bertugas menjadi imam hendaknya jangan terlalu lama mengajukan proposal kepada Allah. Walaupun memang kata Allah, masalah terserah bagi hambaku, tapi kan kita terkait tugas, jangan sampai begitu assalamualaikum kemana itu jamaah pada kabur semuanya. Kenapa? Karena lilating memohon pertolongan kepada Allah, meminta segala sesuatu apa yang kita kehendaki kepada Allah. Nah, dalam sunnah Rasulullah SAW hendaknya bijak ketika kita menjadi imam, gitu ya. Bisa difahami ya tentang lafaz alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Nah, kemudian ada berapa itu segala puji sampai menyebutkan alhamdulillah. Kok dimaknai kalau di pesantren alhamdulillah anapun segala puji lillahi eta tetap kagungan Gusti Allah. Nya aya sabaraha atuh puji teh? Pertama, mujinya kidam alal kidam. Kidam itu apa maksudnya? Kidam terdahulu, bermakna Allah memuji kepada Allah. Berhakkah Allah memuji kepada Allah? Semua juga hak Allah gitu ya. Mau melestarikan, mau menghidupkan, mau memakmurkan, mau dunia ini kekal, mau dunia ini ada akhirnya, kemudian dihidupkan kembali manusia, kemudian dimasukkan ke dalam surga jadi kekal selamanya setelah dihancurkan. Nah, itu mah terserah Allah, semuanya hak Allah. Salah satu pujian Allah adalah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di dalam surah Toha ayat 14, yang mana ayat inilah yang menjadikan bergetarnya Sayyidina Umar ketika mendengar suara dari Sayyidah Fatimah binti Khattab. Itu tergetar hatinya sesuai dengan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang hatinya bergetar ketika mendengar nama Allah disebutkan. Itu orang beriman. Nah, ini Sayyidina Umar waktu itu belum beriman, mampu menggetarkan hati seseorang yang Allah pilih menjadi salah satu dari hamba pilihan Allah, yakni bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya?